Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Tamuk 2023 kelas H. Saya M. Rafif. Saya Nur Farah. Saya Susi Eria. Dan saya Rifka Manurung. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 2 dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Check it out. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang yang mempelajari hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Filsafat pendidikan juga mempelajari masalah-masalah pendidikan yang bersifat fundamental, seperti hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. A. Filsafat pendidikan sebagai sistem. Filsafat pendidikan, sebagaimana cabang filsafat lainnya, mencakup sekurang-kurangnya 3 cabang utama dari filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang filsafat ini memiliki peran penting dalam pendidikan, yaitu sebagai landasan untuk memahami dan mengembangkan pendidikan. 1. Ontologi. Ontologi berasal dari kata Yunani onto, yang berarti sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan logos, yang berarti teori atau ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan, baik yang bersifat konkret maupun abstrak. Dalam filsafat pendidikan, ontologi membahas hakikat pendidikan, yaitu apa yang menjadi objek materi dan objek formal pendidikan. Objek materi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pendidikan, baik itu peserta didik, pendidik, objek pelajaran, sarana dan prasarana, maupun lingkungan pendidikan itu tersebut. Objek formal pendidikan adalah hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu tujuan, proses, dan hasil pendidikan. Ontologi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan memahami hakikat pendidikan, kita dapat menentukan apa yang harus kita lakukan dalam proses pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 2. Epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan, yaitu apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan bagaimana pengetahuan itu dinilai. Dalam filsafat pendidikan, epistemologi membahas tentang hakikat pengetahuan yang menjadi dasar pendidikan. Secara umum, epistemologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat pendidikan yang mempelajari hakikat pengetahuan dari segi sumber, sifat, dan metodenya. Berikut adalah contoh-contoh dari penerapan epistemologi pendidikan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, seorang guru yang berpegang pada aliran rasionalisme akan lebih menekankan pada perkembangan kemampuan berpikir kritis siswanya. Dan yang kedua, seorang guru yang berpegang teguh pada aliran empirisme akan lebih menekan pada pembelajaran berbasis pengalaman untuk siswa-siswanya. Lalu beranjak ke aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga pertama, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, yaitu apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, dan apa yang salah. Dalam filsafat pendidikan, aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan. Secara umum, aksiologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai-nilai dari segi pendidikan. Aksiologi pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan tujuan dan arah pendidikan. Dengan memahami hakikat nilai-nilai, kita dapat menentukan tujuan pendidikan yang tepat agar pendidikan dapat menghasilkan manusia yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Filsafat pendidikan terwujud dengan menarik garis linear antara filsafat dengan pendidikan. Dalam hal ini, filsafat seolah-olah dijabarkan langsung ke dalam pendidikan.
dengan maksud untuk menghasilkan konsep pendidikan yang berasal dari satu cabang atau aliran filsafat, misalnya dengan aliran idealisme. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Substansi filsafat pendidikan. Kedudukan filsafat pendidikan dalam jajaran ilmu pendidikan adalah sebagai bagian dari fondasi-fondasi pendidikan. Pendidikan di Indonesia teraktualisasi dengan berdasar pada praksis dan praktik. Praksis sebagai acuan yang didasarkan pada landasan yang tersusun dalam bentuk kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan, sekaligus sebagai acuan yang harus dipedomi dalam praktik pelaksanaan pendidikan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan merupakan dasar atau landasan terhadap pelaksanaan pendidikan. Hal ini yang menjadikan Pancasila atau khususnya filsafat Pancasila mempunyai kedudukan sentral dalam wawasan kependidikan, dan nilai-nilai serta norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu melingkupi pendidikan secara keseluruhan, baik itu mengenai teori maupun mengenai praktik pelaksanaan pendidikan. Dengan berpijak pada pandangan tentang kedudukan filsafat dan filsafat pendidikan Pancasila sebagai filsafat terbuka, maka sikap konvergensi atau elektrik inkorporatif terhadap filsafat dan filsafat pendidikan yang berasal dari luar perlu dikembangkan. Mempelajari filsafat dan filsafat pendidikan dari luar pada hakikatnya adalah upaya untuk mengembangkan dan memperkuat filsafat pendidikan Pancasila. Roh dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 harus mendasari landasan praksis dan praktik pendidikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas nyata arah dan tujuan pendidikan, yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapan ini didukung oleh batang tubuh dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara. Tujuan pendidikan semakin dipertegas dan diperjelas substansi dan arahnya, yakni menjadikan manusia yang cerdas, berbudi luhur, berakhlak mulia. Hal ini memberi penekanan pada kebermaknaan manusia sebagai manusia mulia, sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Mulia. Seharusnya substansi pendidikan dan pendidikan adalah pengkajian dan pelaksanaan bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk membina dan mengembangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, agar hidup berbudi luhur dan berakhlak mulia serta cerdas. Nuansa serta tekanan permasalahan dari waktu ke waktu dapat berbeda, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam telaah pendidikan dan filsafat pendidikan. Subtopik yang ketiga yaitu hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan asas pedoman yang melandasi semua aspek kehidupan bagi seorang manusia, suatu masyarakat, dan bahkan bangsa, termasuk bidang-bidang yang ada di dalamnya seperti pendidikan. Filsafat berisi nilai-nilai dan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh penganutnya dan diharapkan dapat mempedomani filsafat yang dianuti dalam melaksanakan segala aktivitas atau usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut John Dewey, filsafat merupakan teori umum sebagai landasan semua pemikiran umum mengenai pendidikan. Lalu, pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem-sistem norma tingkah laku, perbuatan yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan seperti guru dan lain-lainnya dalam suatu masyarakat. Dalam kaitan filsafat dengan filsafat pendidikan, Hasan Nagulung dalam Jalaluddin tahun 1997 berpendapat bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut pendidikan. Filsafat pendidikan menjadi sangat penting karena menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat menemukan ide-ide, nilai-nilai, dan cita-cita lebih baik, dan pendidikan merupakan kegiatan
untuk merealisasikan ide-ide tersebut untuk menjadi kenyataan berupa tingkah laku, perbuatan, bahkan membina kepribadian manusia. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran sebagai hasil pengajian secara teratur dan mendalam yang menjadikan filsafat sebagai medianya yang menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmonisasikan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang akan dicapai. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan adalah realisasi dari ide-ide filsafat, yang dimana filsafat memberikan asas kepastian bagi peranan pendidikan sebagai wadah pembinaan manusia yang telah melahirkan ilmu pendidikan, lembaga pendidikan, dan aktivitas pendidikan, sehingga filsafat pendidikan merupakan jiwa dan pedoman dasar pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan mengenai hubungan fungsional antara filsafat dengan teori pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan suatu cara pendekatan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori oleh para ahli. Yang kedua, filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran tertentu yang memiliki relevansi dengan kebutuhan yang nyata. Yang ketiga, filsafat dalam hal ini memiliki fungsi untuk memberikan petunjuk atau arahan dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi suatu ilmu pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa filsafat pendidikan itu sudah seharusnya dipelajari oleh setiap orang, khususnya terhadap para pendidik, yang mereka itu merupakan salah satu orang yang memperdalam ilmu pendidikan. Alasan pertama adalah adanya problema-problema pendidikan dari zaman ke zaman yang menjadi perhatian oleh para ahli masing-masing. Kedua, dapatlah diperkirakan bahwa siapa yang mempelajari filsafat pendidikan dapat mempunyai pandangan-pandangan dengan jangkauan yang melampaui hal-hal yang telah dikemukakan secara eksperimental ataupun empirik. Dan alasan yang terakhir adalah dengan mempelajari filsafat pendidikan, maka dapat terpenuhnya tuntutan intelektual dan akademik dengan landasan asas bahwa berfilsafat adalah berpikir secara logis yang runtut, teratur, dan kritis. Jadi dengan mempelajari filsafat pendidikan ini diharapkan dapat mempunyai pengaruh terhadap terbentuknya pribadi pendidik yang baik. Demikian penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Thanks for watching. Udah? Dadah!